sekelas ulama apa bisa terpengaruh oleh energi ini? Ya. Karena ini kan ininya juga sudah jelas mereka mengincar dan mengikuti, menyesuaikan tingkatan kewibawaan, tingkatan. Ada lawannya, Imam Mahdi. Tuh, lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan, calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malaka. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024, Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024, Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Sudah beratus-ratus abad mengikuti penguasa di Nusantara ini, turun-menurun. Kami sangat jelas mengerti semuanya di dalam tubuh manusia secara jasad kasarnya, dan sampai yang menguasai pun jasadnya kami mengerti, karena kami bangsa jin yang sangat tertua di zaman Nabi Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Para Masabu Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Para Masabu Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Para Masabu Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa diambil hikmahnya. Dan semoga apa yang kami edukasikan lewat video dengan cara mediumisasi, berdialog dengan bangsa gaib, bisa memberikan wawasan dan bisa yang paling penting itu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin ini juga video kali ini ada hubungannya dengan salah satu tokoh di Indonesia. Cuman ini sebenarnya topik kejadian ini sudah kami kupas lama ya nggak lama sih, cuman tahun-tahun awalnya kita ada di YouTube gitu.
satu tokoh ulama menyebutkan sosok tentang Imam Mahdi. Ini sangat masyhur ya beliau, jadi omongannya itu mungkin banyak didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nanti akan saya kasih cuplikannya, bahwasanya beliau mengatakan calon pemimpin, ini ada hubungannya dengan pemimpin periode ini 2024 ya. Ada yang mengatakan bahwasanya cawapres ini adalah Imam Mahdi. Nah, ini yang membicarakan ini salah satu tokoh ulama Indonesia, dan ini terkenal di mana-mana. Nah, ini membuat kami penasaran juga ya, apa benar beliau adalah sosok yang disebutkan itu, atau calon cawapres ini atau calon presiden ini, apakah hanya sebuah isyarah atau gambaran saja beliau mengatakan seperti itu. Nah, nanti kita akan coba melihat kejadian ini dari sudut pandang gaib, dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Memang dari awal kami ada di dunia medsos, terutama di YouTube, di Facebook ataupun di mana, memang kabar itu sudah sangat santer sekali, sering sekali kita dengar dari bangsa gaib ya, bukan dari dari bangsa jin yang bercerita tentang kelahiran atau kemunculan sosok pemimpin akhir zaman. Dan kali ini langsung tokoh ulama yang mengatakan bahwasannya calon cawapres ini adalah Imam Mahdi. Nah, ini takut menjadi fitnah segala macam. Nah, ini kami ingin melihat dari sudut pandang gaib, dan juga perlu diingat untuk semuanya, bukan sebagai patok kebenaran dalam mediumisasi kali ini, karena ini menyangkut salah satu tokoh yang sangat besar dan bisa menjadi sebuah timbul fitnah jika kita tidak pintar menyikapi dan menanggapi sebuah berita ini. Nah, untuk sedulur para masyarakat jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan Mas Jin, harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja, agar kita bisa lebih berhati-hati lagi, dan bisa, yang paling penting, bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung aja. Kang Jaru udah siap? Siap, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya dan semua orang yang ada di sini, termasuk keluarga yang semua bentengnya tidak ada efek dari mediumisasi, termasuk orang yang menonton video ini tidak ada efek, yang ada hanya silakan jangan dari sang yang nur cahaya nirwana sampai Sallallahu alaihi wasallam. Terkadang tidak ada jengkasi kebis, pasukan yang ingin madu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya terpental. Jika memaksa masuk otomatis akan hancur. Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk dalam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang sudah menjadi pengikut sang yang nur cahaya nirwana, yang bisa menceritakan apa yang saya maksud, yang sudah menjadi pengikut sang yang nur cahaya nirwana, yang bisa menceritakan apa yang saya maksud, yang diizinkan hadir, yang bisa menceritakan itu semua. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator.
suaranya berat sekali. Siapa ini yang izinkan hadir? Kami dari atas sana. Dari atas, dari kayangan maksudnya. Di atas kayangan. Di atas kayangan. Itu di alam langit. Oh, dari alam langit. Kamu dari golongan apa? Golongan bangsa jin. Oh, jin yang dari langit. Alhamdulillah. Ya, diselesaikan dulu dengan jasad ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, energinya diselesaikan. Biar selaras dengan tubuh manusia ini. Ya, sallallahu sudah. Ya, Alhamdulillah. sudah. Kenapa kok berat sekali tadi awal masuk? Mana perwujudanku dari menyingkronkan jasad ini sangat sulit. Ya, lagi sakit itu yang punya jasad juga. Jadi kurang enak badannya. Lemah dari energinya. Tapi sekarang udah bisa ya? Ya, Ya, mohon maaf sebelumnya. Anda diizinkan hadir di sini. Tadi saya meminta wasilah dari guru saya untuk menghadirkan sosok gaib yang sudah menjadi pengikut beliau. Sudah lama Anda menjadi pengikut Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana? Baru 2 tahun yang lalu. 2 tahun alam gaib apa alam manusia? Di alam gaib. Waduh, udah beda 2 tahun di alam sana. Kami diangkat oleh penguasa yang di tanah Pasundan. Awalnya itu. Berarti yang membawa kamu ke sana itu manusia dulunya. Karena kami menjadi khodam keilmuannya waktu di zaman itu. Dan beliau diangkat ke langit sana. Kami pun sama ikut tertembak muslim dan menyeraskan ke beliau yang dinaikkan derajatnya di waktu
Batu itu masih rendah tingkatan langitnya. Kami pun ikut menjalankan perintah dan apapun yang diberikan. Tugas-tugas semuanya itu adalah anugerah Ya, untuk menaikkan derajat kami dan majikan kami sebagai manusia pilihan. Oh, alhamdulillah. Kakak boleh tahu siapa yang dulu kamu dampingi di dunia itu? Beliau penguasa di tanah Pasundan di ujung kulon, Lalu siapa? di Raja. daerah Banten. Oh, di daerah Banten. Ya, dan beliaulah yang mengangkat derajatnya semakin tinggi tingkatannya. Apa tuan kamu itu yang Prabu Siliwangi, penguasa tanah Pasundan? Seorang raja apa bukan? Beliau sangat dikenal di tanah Banten dan menjadi pemimpin. Sultan Hasanuddin. Dan beliau mempunyai nama di setiap daerah yang berbeda-beda. Oh, itu namanya banyak. Nanti ini ya sudah, tidak apa-apa. Kami belum bisa mengutarakan Iya. karena ini Rahasia, ya. menyangkut tentang yang dibahas, yang kami ketahui saat ini, yang akan dipertanyakan tentang Nusantara, negeri saat ini yang sudah berdiri, dan beliau pun menjertuangkannya. Ada hubungannya dengan keluarga? Apa yang akan saya tanyakan itu ya? Ya, kami sudah diberitahu dengan gamblang Terkait ini seseorang yang dikatakan itu. Kalau boleh tahu, ya, jika Anda mau berkenan menceritakan itu semua dari awal agar kami bisa memahami sebenarnya fenomena apa dan maknanya dari itu semua itu apa, dan apa itu memang benar, apa beliau adalah sosok Imam Ali. Beliau pun berkali-kali berkunjung ke tempat petilasan dan makamnya dan meminta restu dan isyarat, tapi tidak dihiraukan karena semua yang mendukung itu tidak diinginkan oleh beliau penguasa, sama sekali tidak dihiraukan, dan memaksanya untuk mengutarakan hal itu karena didukung
dihasut dan didorong oleh kekuatan-kekuatan dari seberang sana. Seberang maksudnya manusia dari seberang. Dari energi terkuat yang sudah diutarakan waktu itu dari negeri yang saat ini berkuasa secara perlahan. Negeri mana tuh? Iya. Berarti apa yang sebenarnya terjadi ini semua? Jadi banyak umat muslim khususnya di Nusantara ini yang bingung atau menjadi ini apakah benar atau tidak. Manusia saat ini sangat kebingungan mencari suatu kebenaran karena kebanyakan umumnya manusia sendiri tidak menggali suatu kebenaran itu dengan dirinya sendiri melalui dan mengandalkan goib-goib ataupun energi yang terkuat, kekuatan yang sangat dahsyat itu untuk menguasai nafsu dan pikirannya agar lebih percaya diri. Itu semuanya energi dari bangsa iblis dan dajjal yang sangat halus untuk mengendalikan otak dan pikiran bahkan hati manusianya. Semuanya ditutupi oleh topeng-topeng mencari suatu kebenaran dan membuktikan kebenaran di mata manusia yang tidak mempunyai penglihatan yang sempurna. Semuanya tertipu oleh mereka. Apa energi yang halus ini, super halus ini mampu masuk ke dalam istilahnya orang top ulama, sekelas ulama, apa bisa terpengaruh oleh energi ini? Ya. Karena ini kan ininya juga Sudah jelas mereka mengincar dan mengikuti, menyesuaikan tingkatan kewibawaan, tingkatan kekuasaan, bahkan kedudukan yang mempunyai nama gelar di dalam tokoh-tokoh lingkungan di tengah-tengah umat di dalam negeri yang saat ini sedang membutuhkan. iya. Jadi energinya ini menyesuaikan ini ya. Kalau tokoh masyarakat yang dia ini energinya juga lebih halus lagi, lebih tinggi lagi maksudnya ya. Iya. Dan semua itu diucapkan dari lisan yang menjurus suatu kedok kebenaran agar tertutup rapi untuk menyusup kepada otak pikirannya dan mempengaruhi semua
manusia yang lengah di dalam jiwanya. Buktinya banyak tokoh-tokoh yang terpengaruh oleh mereka, karena mereka pun sudah disusupi pasukan-pasukan yang sama, tapi hanya berbeda level tingkatan derajat yang disusupinya. Semakin besar derajat manusia, dihormati ataupun dikagumi, bahkan dipuja-puja, membuat seluruh umatnya, pendukungnya terkagum-kagum oleh suatu kebaikan. Dan mereka tidak tahu di dalam kebaikan secara lahiriah di mata manusia saja, tapi di mata Tuhannya sangat-sangat terkutuk, sangat-sangat terbawa derajatnya, tidak bisa untuk dinaikkan kembali karena sudah dikuasai, dan mereka mau disusupi. Tidak ada suatu penolakan. Saat ini mereka sudah timbul rasa dan mengaku-ngaku sebagai pemimpin dunia. Iya, itu jadi bingung ya, kayak masyarakat seperti kami ini, masyarakat kecil yang masih dalam proses seperti ini. Ya mungkin dari ini bisa bermanfaat nantinya kita semuanya. Berarti dari ini ada hubungannya dengan anak buah Dajjal, permainan ini semua. Ya, jika diutarakan secara gamblang dan dikupas secara tuntas dari awal sampai saat ini, kenapa Maliaus mereka semua pengikutnya berketeguhan, percaya diri, mengaku-ngaku, dan merasa hanya dirinya sebagai penguasa yang akan memimpin seluruh dunia dan duduk di Nusantara. Itu semuanya adalah suatu kebodohan, mau dijerumuskan oleh jebakan-jebakan tipu daya mereka. Sudah mulai menunjukkan, sudah mulai bergerak untuk ingin menguasai. Jika tidak diterima, akan berbuah suatu nafsu-nafsu yang tidak terarah, nafsu yang akan menghancurkan negeri ini karena dikuasai oleh suatu kekuatan bangsa Dajjal yang ingin menutupi pusaran negeri, bahkan pusaran dunia. Itu semuanya mereka ingin menggagalkan, menghalang-halangi. Itu tujuannya. Kami sudah beri
beratus-ratus abad mengikuti penguasa di Nusantara ini turun-menurun. Kami sangat jelas mengerti semuanya di dalam tubuh manusia secara jasad kasarnya, dan sampai yang menguasai pun jasadnya kami mengerti, karena kami bangsa jin yang sangat tertua di zaman Nabi Sulaiman. Oh, subhanallah. Kami mengetahui tentang hal itu. Iya. Jika manusia yang tidak mempercayai itu semuanya adalah di dalamnya bangsa-bangsa kami yang fasik, bahkan bangsa siluman yang sudah menjelma, yang digembleng oleh bangsa-bangsa Dajjal yang saat ini sudah mulai bergerak merapat di pusaran bumi ini. Astagfirullahaladzim. Karena waktu dan saatnya mereka pun sudah mengetahui akan terjadi tidak begitu lama lagi. Allah Akbar. Menjadi mutlak zamannya sudah berakhir, yaitu zaman masanya akhir zaman. Mereka sudah mulai untuk menguasai, memanfaatkan akhir-akhir zaman ini sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, bahkan seluruh dunia ingin dikendalikannya sebelum datang yang menjadi lawan penguasa di akhir zaman ini. Dan itu pun masih disembunyikan, tidak mengaku-ngaku, dan tidak akan berkoar-koar untuk diakui. Iya, benar. Dan tidak mau diangkat oleh manusia. Secara jasad kasarnya itu hanya syarat untuk memenuhi persyaratan saja, dan itu pun bukan di Nusantara. Itu pun akan terjadi suatu pembaiatan oleh yang ditugaskan di langit atas perintah, bukan atas perintah manusia. Itu semuanya masih dirahasiakan. Iya. Walaupun sudah mendekati waktu dan saatnya. Allahu Akbar, ya. Berarti memang waktunya sudah sebentar. Sudah nggak tahu sebentarnya di alam gaib seberapa, kan nggak tahu kita. Wallahu alam. Cuman kondisinya sudah seperti ini. Kita mengetahui juga, mengalami dunia peperangan Rusia Ukraina masih berlanjut, masih ada Palestina sampai sekarang peperangan terus menerus, dan ada penyakit-penyakit yang aneh-aneh akhir-akhir ini. Ya, sudah jelas. Kami mengetahui dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, dari masa ke masa. Semuanya setiap bergantian tahun, semuanya akan terjadi
terjadi suatu yang diturunkan oleh Sang Pencipta adalah yang jelas terjadi dari sebelumnya pun dan sesudahnya pun akan terjadi. Itu semuanya sudah diterapkan, tertulis di atas langit sana. Itu namanya bala bencana. Semuanya akan merasakan suatu bala yang diturunkan setiap tahunnya. Ya, bala. Ya, kami tidak bisa menjelaskan tentang hal itu. Iya. Karena bukan bagian kau. Ya, tidak apa-apa. Kami hanya bertugas saat ini untuk menelaah, mengamati, dan itulah yang diperintahkan sesuai dengan amanah dari Tuanku yang kami selalu dampingi. Iya. Dari dahulu. Iya. Kami pun tetap akan dikumpulkan walaupun kedudukan kami di ujung kulon akan dikumpulkan di pusaran bumi yang ada di Nusantara. Hanya satu pusaran bumi itu. Nah, di situ semuanya nanti akan berkumpul dan semuanya masing-masing mempunyai tugas. Pusaran bumi itu apa terlihat? Ya, di situ akan muncullah yang sudah tertera di langit sana. Oh, subhanallah. Itu semuanya ada saat dan waktunya. Jika sudah diizinkan, diridhoi ataupun disetujui oleh para aulia dan para utusan-utusan yang diutus oleh Sang Pencipta, kami pun selalu sudah jelas. Jangan memandang suatu perwujudan manusia, karena itu semuanya di balik perwujudan sudah diketahui di tanah suci Mekah pun siapa yang masih utuh jasadnya. Allah Akbar ya. Itu semuanya adalah keturunan kami yang di masih ujung utuh kulon. Mbah Maimun Zubair. Semuanya tidak akan bisa menyentuh dan memakan jasadnya. Iya, ada. Karena semuanya itu adalah manusia pilihan yang dipilih, tidak memilih suatu bentuk ataupun jasad besar kecilnya. Tidak memilih suatu jasad gagah atau perkasanya. Semuanya dilihat dari pilihan di dalamnya. Siapa beliau kok bisa terpilih menjadi para pasukannya Sang Pencipta Allah
Subhanallah. yang dekat dengan Rasulnya, itu semuanya adalah manusia pilihan. Iya, Allah. Para nabi dan wali, para rasul pun sama. Perwujudannya adalah manusia biasa. Tapi ada perbedaannya. Sampai detik ini, sampai saat ini, walaupun dimakan waktu beratus-ratus tahun atau berabad-abad, tidak akan ada yang bisa menyentuh dan memakan jasadnya. Itu ciri-cirinya adalah manusia yang dipilih. Iya. Sama dengan hal yang dikupas saat ini, yang dipertanyakan saat ini pun. Jika manusia yang terpilih itu tidak mau mengaku-ngaku, tidak mau berkoar-koar ingin dipilih dan ingin dipuja, bahkan disembah, menjadi sandaran umat, itu semua adalah sifat-sifat Dajjal, bangsa iblis yang merasa ingin menguasai dunia sebelum dikuasai oleh pemimpin akhir zaman. Mereka terdahulu mempengaruhi tokoh-tokoh yang terkuat di negeri-negeri ataupun di setiap agama-agama. Mereka menyusupinya, mereka yang akan mengadu dombanya. Itu semuanya suatu gambaran, karena kami melihat dengan jelas. Iya. Tapi tidak secara detail kami menunjukkan siapa manusia-manusia yang dirasuki oleh mereka pasukan Dajjal. Oh iya, tidak apa-apa. Karena jika ini nanti juga takutnya menjadi timbul fitnah nantinya. Cuman kami memahami sedikit arah pembicaraan Anda. Cuman ada yang tadi Anda sebutkan tadi, jasad yang masih utuh di Mekah. Ada beberapa? Syekh Nawawi. Mbah Maimun juga seperti itu beliau. Baru sih memang. Asnawawi. Syekh Nawawi ya. Iya memang ada tokoh ulama yang meninggal di sana. Sudah lama sekali dibongkar, jasadnya masih utuh. Ya, itu adalah keturunanku. Itu adalah darahku. Hah? Oh, yang diikuti, yang tuan kamu, keturunan salah satu dari tuan kamu maksudnya. Ya. Oh. Iya. Ya alhamdulillah. Karena itu semuanya yang dipilih. Tidak banyak yang dipilih itu. Sejagat raya pun manusia itu hanya seperempatnya yang dipilih menjadi suatu pilihan yang sudah ditetapkan. Iya, kalau sudah Allah yang menetapkan, sudah tak lepas dari takdir Allah, ya kita manusia hanya bisa berdoa. Semoga kita semuanya manusia saat ini, khususnya semua sedulur pada masa jagat, ditakdirkan takdir yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin saya takut penjelasan ini sangat sensitif sekali ya. Mungkin itu saja ya. Karena intinya kita sudah paham terkait apa yang tadi disebutkan ya, sedikitlah walaupun. Ya harus hati-hati. Iya, memang harus hati-hati. Maka dari itu
pelajarilah suatu ilmu yang menerangkan mata untuk melihat suatu kebenaran. Pelajarilah, ikutilah jika ingin tidak tertipu dan diperbudak oleh mereka. Insya Allah. Iya, kami harus hati-hati. Agar jelas melihat dengan mata sendiri suatu kebenaran. Iya. Iya. Itu yang ku sampaikan. Iya, terima kasih. Sangat luar biasa. Siapa yang ingin mendapatkan suatu kebenaran, siapa yang ingin melihat dengan jelas suatu kebenaran, tidak tertipu dan tertutup hijab-hijab, nah itu semuanya perlu proses dipelajari. Iya, insya Allah. Tidak ada yang langsung secara instan. Iya. Karena masih di dunia. Allah. Di dunia nyata itu berbeda dengan dunia kami bangsa Gomi. Bahkan kami sendiri pun jika tidak dipelajari tidak bisa memahami. Iya, karena ilmu Allah itu luas. Ya, sangat luas sekali. Iya, alhamdulillah. Semuanya ada rahasia. Iya. Kuncinya masing-masing di dalam jasad manusia ataupun bangsa jin. Iya. Semuanya sudah diberikan. Allah Akbar, subhanallah. Terima kasih banyak atas penjelasan ini semua. Semoga ini menjadi sebuah gambaran untuk kami ke depan harus bagaimana menyikapi fenomena-fenomena yang mungkin sangat riskan sekali terkait agama, terutama keimanan kami. Karena ada yang sampai menyebutkan gelar Al-Mahdi itu. Jadi kami kan akhirnya mengungkap ini. Kalau tidak ada itu ya kami tidak mengungkap dengan mediumisasi. Ya, terima kasih. Ada lagi nggak yang ingin disampaikan Anda kepada kami semua? Jika tidak percaya dengan yang kusampaikan, nanti akan terbukti, terlihat jika kalian semua masih diberikan umur. Amin ya. Ya, akan terlihat dengan jelas. Bahkan jika mau mempelajari suatu kebenaran pun akan lebih cepat. Iya. Itu semuanya sudah kusampaikan jelas dan gamblang. Iya. Jangan tertipu daya. Tetap kembali kepada diri kita masing-masing. Ingin menjadi suatu yang benar atau yang salah. Apa ingin mempunyai suatu kebenaran di mata manusia, tapi salah di mata Tuhan. Itu semua menjadi pilihan masing-masing umat manusia. Kami sudah menyampaikan dan kami pun mempunyai tugas untuk selalu berbuat kebaikan di alam kami, karena kami pun masih butuh untuk mencari derajat setinggi-tingginya derajat di mata Tuhan yang pencipta, seperti Tuhanku
yang sudah diangkat oleh raja di raja penguasa alam. Berarti Tuhan kamu itu diangkat oleh penguasa. Ya, tahun kemarin sudah diangkat dan melalui perwakilan seorang muridnya. Sudah jelas, itu pun yang disebutkan itu perlu diketahui. Bukan hanya satu orang saja, mewakili semua penguasa yang dituakan di tanah Pasundan, bahkan di tanah Jawa, seluruh Nusantara. Subhanallah, Allah Akbar, ya. Alhamdulillah. Semoga Mohon maaf atas adab. Ya. Jasad ini yang kugerakkan tidak sopan. Oh, tidak apa-apa. Karena inilah persipatan kami sebagai pendamping suatu ajudan ataupun penggawa pendamping beliau. Itu semuanya sudah menjadi kebiasaan pergerakanku. Iya, tidak apa-apa. Karena terdahulu pun kami adalah yang selalu mendampingi dengan tegas. Iya, alhamdulillah. Saya sudah banyak terima kasih atas kesediaan Anda bercerita ini semua kepada kami, sehingga kami memiliki sebuah gambaran dan sebuah istilah pemikiran, pemahaman yang baru terkait kasus ini. Dan semoga apa yang Anda sampaikan ini bisa sepenuhnya kami pahami dan bisa kami jalankan untuk melihat kebenaran dengan mata kami sendiri, agar kami tidak dibudak oleh bangsa Dajjal. Allah Akbar. Awas, hati-hati, banyak yang ingin menggagalkan. Menggagalkan apa? Menggagalkan kalian semua yang ingin mengetahui suatu kebenaran itu. Oh iya, iya. Kami akan membantu menetralisir. Oh, alhamdulillah, silahkan. Semua yang di ruangan ini, semua tempat ini, semuanya energi negatifnya semuanya hilang. Sallallahu benteng-benteng dari cahaya dari Sang Yanur, cahaya nirwana semakin terang, tidak bisa tembus oleh pasukan Dajjal sampai pada suatu yang tidak ditentukan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, Apa itu yang dimakan? Biarkan, akan kumusnahkan di dalam perut. Oh ya. Karena mereka selalu mengganggu dan bahkan banyak yang menuju ke area sini. Oh, terima kasih. Semoga didapat ridho dari guru-guru. Amin, amin ya Rabbal Dan alamin. mendapatkan ridhonya dari Sang Pencipta, terutama dengan izin kuat untuk menahan semuanya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih atas doanya. Kami unjuk paham Iya, silakan. untuk memusnahkan semua yang ada di dalam perut. Oh ya, terima kasih atas doa dan bantuannya. Ya, silakan salam, sampaikan salam dari kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik
banyak sekali yang disampaikan, mutiara-mutiara hikmah yang memang perlu dikaji ulang, karena saya takut menyimpulkan, takut salah. Jadi silahkan diputar dan dipahami sendiri apa yang disampaikan tadi oleh Bang Sajin. Ternyata Bang Sajin dari atas kayak langit ya, bercerita tentang itu semua. Dan ini bukan sebagai patokan kebenaran, semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita harus lebih berhati-hati lagi dalam menyikapi sebuah fenomena ataupun sebuah ini ya, statement, apalagi yang mengatakan berkaitan hubungannya dengan agama, atau salah satunya yaitu sosok ini adalah Al-Mahdi. Nah, ini kita harus lebih berhati-hati lagi, mengkaji ulang agar kita itu tidak tersesat atau dibudak oleh bangsa Dajjal. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.